pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Rio Andre Kolinuk, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Lampung. Saya melayani di dua pos pelayanan Batu Ruguk dan juga pos pelayanan Wonosobo. Marilah sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di hari ini, kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita beraktivitas. Begitu, marilah kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diizinkan lagi untuk menikmati satu hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh dan kekuatan baru, bahkan kami masih bersyukur kami dapat menghirup udara segar pagi hari ini. Dan sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk memulai segala aktivitas kami mau mendasarkannya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca dari Injil Markus pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 20 yang menyatakan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk setelah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya pasti kita pernah bertemu dengan, bahkan melihat orang-orang yang kerasukan setan. Ya. Apa yang mereka rasakan saat itu sebenarnya kalau kita melihat, kita merasa takut, ya, karena mereka orang yang lepas dari kontrol. Tapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang harusnya kita kasihani, ya. Karena apa? Karena mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan, ya, karena kerasukan setan. Nah, kita lihat orang yang kerasukan setan pada bacaan kita tadi, dia itu diasingkan oleh banyak orang. Dia itu dijauhkan karena dia orang yang sangat berbahaya. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ya, dia diasingkan, dia tinggal di pekuburan, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya karena berbahaya. Nah, ketika ia melihat Yesus, itu pelayanan Yesus, ketika Yesus sampai di sana, bertemulah dia dengan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengatakan, jangan siksa aku, ya. Ketika dia bertemu, jangan siksa aku, bahkan tolonglah aku, ya. Bahkan dia menyembah Yesus. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan memohon supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu, tetapi dibuatlah kepada sejumlah babi-babi yang sedang mencari makan. Nah, kita melihat pertolongan Yesus sangat luar biasa, ya, bagi orang yang kerasukan roh jahat itu, sehingga ia dipulihkan.
Nah, melihat apa yang sudah terjadi, orang-orang yang ada di sana merasa takjub, bahkan merasa takut. Ternyata Tuhan mampu untuk memulihkan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, di sini kita melihat bahwa memang ternyata tidak ada kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Meskipun kuasa roh-roh jahat yang menurut kita itu sangat mustahil untuk dapat dipulihkan, disembuhkan, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ia dapat menyembuhkan, bahkan Ia dapat memberikan kelegaan, kelepasan bagi orang yang mengalami kerasukan setan itu. Nah, ketika orang itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita lihat apa respon dari orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, di ayat yang ke-18 dikatakan ketika Yesus hendak pergi kembali melanjutkan pelayanannya, Ia katakan supaya ia diperkenankan untuk menyertai dia. Jadi dia ingin bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk mengiringi Tuhan, untuk kembali menjadi pelayan Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di ayat 19 Tuhan katakan bahwa sekarang sudah sembuh, maka pulanglah, pergilah kepada orang-orang sekampungmu, ya, orang-orang yang menjauhimu, orang-orang yang merasa jijik, orang-orang yang merasa takut, ya, dengan apa yang kamu alami. Pulanglah kepada mereka dan ceritakanlah kepada mereka apa yang kamu alami saat ini. Dan ketika ia sudah mengalami semua itu, kesembuhan sudah dialaminya, ayat 20, maka pergilah ia dan ia mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Dengan kata lain, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun penyakit kita, apapun yang kita rasakan yang begitu berat, tetapi bagi Tuhan itu sungguh sangat mudah untuk Dia pulihkan. Jadi janganlah kita bosan-bosan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua pasti pernah mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya. Tidak ada ya, tidak mungkin kita tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Pasti kita semua pernah diluputkan dari pergumulan hidup. Nah, sekarang apa respon kita? Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita sudah diberikan pertolongan daripada Tuhan, marilah kita menjadi saksi Tuhan. Ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, pergilah, sebarkanlah, katakanlah, perlihatkanlah kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Contoh nyata saja apa yang bisa kita rasakan saat ini. Ketika kita bangun dengan tubuh dan kekuatan yang baru dari Tuhan, ketika kita masih bisa lagi bernafas, menghirup udara segar, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Karena ketika kita tidur, kita tidak sadar, kita tidak akan pernah tahu tentang hari esok. Apakah kita masih bisa bangun tidur? Apakah kita masih bisa menghirup udara segar? Tapi kalau saat ini kita masih bisa bangun, menghirup udara segar, itu satu bukti penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, bangunlah sekarang, pergilah, lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, ya, lewat tutur kata. Ceritakanlah kepada dunia, kepada setiap orang yang kita jumpai saat ini, bahwa Allah itu, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan pemulihan, kelegaan bagi orang yang mengandalkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini berkat Tuhan yang boleh kami terima lewat bacaan Alkitab juga renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ada pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami.
ketika kami boleh dibangunkan dengan tubuh dan kekuatan baru. Bahkan hari ini kami dipersiapkan lagi untuk dapat menjalani hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percayakan diri kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu tidak ada kuasa lain yang lebih hebat selain kuasa Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami melakukan segala aktivitas kami hanya berserah kepada-Mu saja. Dan kami percaya apa yang kami lakukan itu juga boleh diberkati, dan kami pun dapat menjadi saksi, dapat menjadi berkat kepada setiap orang-orang yang kami jumpai di hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dan kami juga alaskan doa ini hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab juga renungan kita dalam Morning Call pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.